ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat. Berjumpa kembali dalam renungan online KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Marilah sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita datang ke hadirat Bapa melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang Maha Agung, Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucapkan segala puji dan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang begitu besar dan selalu baru di setiap kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan ini kami hendak belajar akan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami renungkan saat ini, kami boleh dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami, serta kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Injil Lukas yang ke-13 ayat ke-10 sampai dengan 17. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, pernahkah ibu-ibu mendengar kata kepo? K-E-P-O. Pasti sebagian besar ibu-ibu pernah mendengar, bahkan sudah familiar dengan kata kepo. Ya, kepo merupakan bahasa gaul, namun sekarang sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap kepentingan atau urusan orang lain. Terkadang disadari atau tidak, karena begitu besarnya rasa ingin tahu terhadap kepentingan orang lain, maka rasa empati terhadap orang lain pun menjadi berkurang atau bahkan hilang. Kepo sebenarnya merupakan akronim dari knowing every particular object. Namun, kini banyak yang telah merubahnya menjadi kurang empati pada orang. Apa itu empati? Empati adalah kapasitas untuk memahami atau merasakan apa yang dialami oleh orang lain dari sudut pandang mereka, yakni kapasitas untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain. Dari bacaan kita tadi di ayat yang ke-11, kita belajar bagaimana empati kita jika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh, sehingga sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak. Terlebih pada zaman itu,
penyakit tidak sekedar dilihat dari persoalan medis, melainkan persoalan sosial dan juga iman. Secara medis jelas perempuan tadi menderita secara fisik. Secara sosial banyak orang menerapkan jaga jarak, sehingga perempuan tadi akan lebih sering hidup dalam kesendirian. Dan secara iman, perempuan tadi akan dicap sebagai seorang berdosa karena penyakit yang dideritanya. Dengan kondisi tersebut, lebih mudah kita membayangkan bahwa perempuan tersebut menjadi pribadi yang pesimis atas hidupnya. Jika kita diperhadapkan atau kita menjadi perempuan itu, sanggupkah kita menahan atau menanggung derita itu? Berdasarkan banyak bacaan Injil Lukas, ketika Yesus melihat fisik dan ragawi perempuan itu, Yesus bersimpati kepadanya dan memanggilnya lalu berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Apakah cukup dengan kata-kata? Tidak. Yesus meletakkan tangannya atas perempuan tadi, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Di dalam nama Yesus, perempuan itu dibebaskan secara psikologis dan status sosial karena perasaan empati Yesus kepadanya. Melalui bacaan ini, kita bisa tahu bahwa perempuan tadi tetap menjadi pribadi yang optimis. Terlihat dari responnya atas panggilan Yesus. Terlebih belum jelas baginya untuk apa Yesus memanggilnya. Apalagi dengan kondisinya tidak banyak orang yang mau memanggilnya. Tapi perempuan itu tetap optimis dan berpengharapan dengan merespon panggilan Yesus serta mendekat. Apakah dengan mujizat ini semua orang memuliakan Tuhan saat itu juga? Jawabnya tidak. Di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, ada kepala rumah ibadat yang gusar atau marah atas kejadian tersebut. Kepala rumah ibadat yang dinilai baik dari segi rohani justru menampakkan sesuatu hal yang tidak baik dari dirinya dengan alasan hukum agama. Tidak ada rasa empati sedikit pun dari kepala rumah ibadat karena ia marah saat Yesus memerdekakan seorang perempuan dari penderitaannya. Dan di ayat yang ke-15 sampai dengan ke-17, Yesus pun menganggap orang ini yang munafik. Apa yang didapat dari seorang yang munafik yang menjadikan hukum agama sebagai alasan untuk bersikap tidak baik? Yaitu hanya rasa malu. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita melihat di sekeliling kita. Adakah saudara, teman, atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita melihat kehidupan mereka berbeda atau kehidupan mereka berubah? Dan pastinya kita bertanya-tanya, kenapa mereka berbeda? Kenapa mereka berubah? Apakah kita cukup dengan ingin tahu? Saya yakin masing-masing kita memiliki pergumulan hidup yang berbeda-beda. Melalui renungan ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah saya? Yang pertama, apakah saya termasuk orang yang pesimis atau orang yang selalu optimis dan berpengharapan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup atau setiap kondisi yang kita alami saat ini? Mari kita yakin dan percaya bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu atas pergumulan hidup kita. Yang kedua, apakah saya sudah bersimpati seperti Yesus karena saya harus mengasihi sesama? Ataukah saya tidak mau bersimpati dengan orang lain karena begitu banyak alasan? Atau saya justru hanya sekedar kepo
ingin tahu, ingin update berita terbaru tanpa peduli dan berempati? Salah satu dasar pemikiran yang harus kita miliki ketika kita berempati dan mau membantu orang lain adalah rasa kasih dan memposisikan diri kita seperti orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Selamat bergumul dan berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan, yang penuh kasih dan berempati. Karena Yesus sendiri sudah mengawali dengan memberikan kasih dan rasa empatinya itu dengan menderita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu, karena pada kesempatan ini kami boleh diingatkan kembali agar kami tetap menjadi pribadi yang optimis, yang penuh dengan pengharapan di saat kami harus melalui setiap pergumulan hidup kami. Bapa, kami juga diajarkan untuk memiliki kasih dan mau peduli dengan sesama kami. Kami tahu Tuhan, semua ini tidak mudah bagi kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang selalu membantu kami, selalu membimbing kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mampukan kami menerapkannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang sering kali kami memiliki banyak alasan dengan kondisi kami untuk tidak peduli dengan orang lain. Bapa, saat ini kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.